Hai hai hai, kembali lagi di channel YouTube Monora Channel. Guys, langsung saja di kesempatan kali ini aku mau mentutorialkan bagaimana cara melakukan grafting flat. Nah, ini adalah entres ya teman-teman. Jadi entres ini bakal kita satukan ke tanaman yang sedang teman-teman lihat. Nah teman-teman, ini termasuk batang muda ya teman-teman, tapi tidak apa-apa, langsung saja kita cari potongan ataupun tempat pemotongan itu kurang lebih 5 cm dari tanah ya teman-teman. Jadi jangan terlalu tinggi juga dan jangan terlalu deket juga sama bagian tanahnya, kurang lebih ya 5 cm. Nah, di sini sudah ada entres-entres kecil. Nah, jadi di sini aku pakai entresnya itu kurang lebih 2 cm, teman-teman. Kalau buat teman-teman yang sudah sangat mahir, ini 1 cm udah paling gokil banget, teman-teman. Tapi di sini aku belum berani melakukan entres 1 cm. Ya paling tidak 1,5 ataupun 2 ya teman-teman, karena memang kalau untuk pemula 1 cm itu sangat beresiko sekali. Daripada gagal, mending kita panjangkan saja sedikit entres, ya guys sih. Oke, langsung saja kita tempatkan seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan banyak getah atau terlalu banyak, itu teman-teman boleh melakukan lap menggunakan tisu ya. Oke, setelah kita satukan antara batang utama dan juga entres, lalu kita mengikatnya teman-teman. Di sini aku mengikatnya menggunakan tali grafting. Teman-teman boleh menggunakan kertas es. Teman-teman boleh lihat caranya agak sedikit ditekan. Nah, setelah ditekan, dipegang, terus dililit. Nah, jadi untuk lilitan sendiri ini aku juga belum terlalu mahir teman-teman. Nah, lihat tangan aku juga kecantol di situ. Oke, ini kita lilit aja ya, kurang lebih 5 atau 6 lilitan supaya benar-benar aman, damai, sejahtera antara si cabang utama dan juga entresnya. Oke, jadi ini sudah cukup. Lalu kita potong dan kita ikat teman-teman. Kak, kapan sih atau berapa lama sih dia bisa mengeluarkan cabang ataupun tunas? Kalau biasanya aku melakukan seperti ini, ada yang 2 minggu itu sudah nampak ya teman-teman. Akan tetapi ada juga yang 3 minggu baru nampak. Jadi beda-beda. Jadi setiap pertumbuhan tanaman itu beda-beda, sama seperti kita juga makhluk hidup. Pertumbuhannya beda-beda, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang tinggi, ada juga yang pendek. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, kita lanjut untuk batang kedua. Di sini aku bakal mempraktekkan 3 pot ya teman-teman, supaya teman-teman bisa benar-benar paham. Nanti kalau misalkan tidak paham, teman-teman boleh langsung berkomentar. Nanti bakal aku balas satu persatu. Nah, jadi untuk pertumbuhan adenium itu juga berbeda-beda seperti yang aku bilang tadi. Terkadang pot adenium itu mungkin pot A itu banyak mengeluarkan bunga, mungkin pot B juga malas berbunga. Itu ada beberapa faktor teman-teman. Yang pertama, faktor dari media tanamnya sendiri. Apakah itu dia subur atau tidaknya. Terus juga penempatan. Jadi penempatan ini adalah hal-hal paling utama pada adenium, karena seperti yang kita tahu, adenium itu sama juga seperti tanaman bougainville, sangat suka sekali dengan cahaya sinar matahari. Jadi semakin banyak cahaya sinar matahari yang mereka terima, maka semakin bagus pula untuk tanaman adenium, baik itu untuk batangnya, baik itu untuk percabangannya, ataupun untuk daun dan juga bunga. Oke, ini kita siapkan entres. Nah, jadi ini aku lakuin ada 3 pot. Semoga teman-teman bisa juga. Di next video aku bakal mengupdate hasil dari
grafting ini ya teman-teman. Jadi jangan lupa bunyikan juga loncengnya, subscribe, bunyikan juga loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari YouTube Monara Channel. Nah ini sisa 2, langsung saja. Untuk langkahnya sama seperti tadi, kita tempatkan si entres pas di tengah-tengah. Nah seperti ini. Kalau misalkan teman-teman sudah oke lagi, ini cuman kita kasih lem aja sih udah cukup menurut aku, jadi nggak usah diikat lagi. Next kesempatan aku bakal mencoba pakai lem ya, supaya teman-teman bisa juga, jadi nggak harus diikat seperti ini. Tapi kalau misalkan untuk aman itu teman-teman ikat aja, jadi aman. Nah putus. Oke, nggak apa-apa, kita ulang. Nah teman-teman, di sini aku juga menjelaskan sedikit ya. Untuk grafting sendiri itu ada 2 namanya. Yang pertama itu grafting V. Kenapa nggak dikatakan grafting V? Karena pada saat kita melakukan graf itu dia itu berbentuk huruf V. Terus yang sedang kita lakuin ini adalah grafting flat atau grafting datar. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, Kak, lebih cepat mana sih tumbuh grafting V atau grafting flat? Menurut aku sama saja, karena untuk grafting V sendiri ada kelebihan dan juga ada kekurangannya. Terus untuk grafting flat juga ada kelebihan dan kekurangannya. Oke, ini kita lilitkan, hati-hati supaya tidak lepas. Nah kurang lebih seperti ini. Ini saya walaupun hampir setahun bercocok tanam, hampir 1 tahun saya punya garden mini, jadi belum juga mahir teman-teman. Jadi benar-benar masih belajar dan mohon masukan dan sarannya juga, apakah yang saya buat ini salah atau tidak. Mohon kritik dan sarannya juga. Nah Kak, kalau untuk grafting V sebelumnya, kalau misalkan kita sudah melakukan grafting itu penempatannya di area yang tidak terkena cahaya, tidak terkena hujan teman-teman. Nah untuk grafting flat sendiri ataupun grafting yang sedang kita lakuin ini untuk 2 minggu aku saranin juga tempatkan mereka di area yang tidak terkena hujan dulu. Jadi cukup sinar matahari pagi saja beberapa jam sudah. Jadi jangan area luar dulu teman-teman, apalagi kalau terlalu panas ini juga beresiko, takutnya itu bakal menciut. Jadi sebelumnya aku pernah grafting 1 pot itu sampai 7 graf teman-teman. Itu keadaan cuacanya itu panas terik sekali, jadi semuanya gagal. Oke, tempatkan entres pas di tengah-tengah batang utama yang kita potong tadi. Nah lalu kita ikat menggunakan kertas grafting, pelan-pelan saja teman-teman, lalu kita putar, kita ikat. Nah seperti ini. Kak, untuk grafting V kan itu disungkup, apakah grafting flat itu disungkup? Di sini kalau grafting flat aku sendiri itu jarang melakukan penyungkupan teman-teman. Akan tetapi kalau misalkan teman-teman mau melakukan penyungkupan juga boleh. Tetapi aku jarang sekali karena pada saat kita melakukan penyungkupan itu kan ada juga uap-uap air. Jadi kalau untuk grafting flat aku saranin buat teman-teman gak usah disungkup deh, karena kan kita juga menempatkan di area yang tidak terkena hujan, jadi aman. Oke baik teman-teman, ini adalah pot ketiga, jadi kita tunggu untuk 3 minggu berikutnya. Nah ini dia, bismillah, semoga jadi. Nah sebelum aku bikin video ini aku juga kita lihat dulu. Nah ini dia untuk hasil akhirnya. Alhamdulillah cantik-cantik, semoga berhasil ya teman-teman. Nah jadi teman-teman boleh melakukan penekanan setelah 3 hari ataupun 4 hari, seminggu itu ditekan aja. Apabila dia tuh lembek berarti gagal.
Nah, ini sebelumnya aku juga melakukan grafting V. Nah, ini dia teman-teman. Ini adalah grafting V yang aku lakukan sebelum grafting flat tadi. Nah, jadi kita menggunakan bagian atas atau kita sebut dia dengan sambung pucuk. Oke teman-teman semuanya, sampai jumpa di next video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.